Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Baiklah teman-teman semuanya, kami dari kelompok 3 atau kelompok PDIP akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai komunikasi atau sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, sebelum masuk kepada penjelasan materi, alangkah lebih baiknya kami perkenalkan dulu anggota kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Ummul Hanifah Putri sebagai moderator. Dan selanjutnya ada Mustika Hidayati Fahmi sebagai pemateri. Selanjutnya itu ada Ilham Ramadan sebagai pemateri juga. Dan selanjutnya ada Diviona Carolina sebagai pemateri. Dan ada Dwi Febri Zakila sebagai pemateri. Dan ada Haryati Nurfianto sebagai pemateri. Ada Nadia Putri sebagai pemateri, ada Rahma Salsabila sebagai pemateri, dan yang terakhir ada Ulia Rahman sebagai pemateri. Nah, baiklah teman-teman semuanya, itulah tadi anggota dari kelompok 3. Untuk selanjutnya, kita langsung saja masuk kepada penjelasan materi, yaitu mengenai komunikasi atau sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas mengenai batasan komunikasi, yang mana hal ini akan dijelaskan oleh Rahma Salsabila. Kepada Rahma, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Salsabila, NIM 18002-172. Di sini saya akan membahas tentang batasan komunikasi. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu apa itu komunikasi. Komunikasi yaitu suatu proses yang mana dalam proses tersebut partisipan bertukar tanda-tanda informasi dalam suatu waktu. Tanda-tanda informasi tersebut bisa bersifat verbal, non-verbal, dan juga paralinguistik. Di sini tanda-tanda verbal yaitu dapat berupa kata-kata, angka-angka, baik yang diucapkan maupun yang ditulis. Sedangkan tanda-tanda nonverbal dapat berupa ekspresi facial, yang mana gerak anggota tubuh, pakaian, warna, musik, waktu, ruang, dan juga rasa. Sedangkan tanda-tanda paralinguistik bisa meliputi kualitas suara, kecepatan bicara, tekanan suara, dan juga vokalisasi yang digunakan. Sedangkan selanjutnya yang kita bahas yaitu tentang hakikat dari komunikasi kebijakan itu sendiri. Yang dimaksud yaitu sosialisasi atas rumusan-rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya yaitu para aktor perumusan kebijakan pendidikan dan juga sebagai komunikannya yaitu para pelaksana kebijakan pendidikan berserta dengan perangkat dan khalayak pada umumnya. Adapun bahan yang dikomunikasikan adalah rumusan-rumusan kebijakan mulai dari konsiderannya, isinya sampai dengan penjelasannya. Para pelaksana kebijakan pendidikan bekerja sama dengan perangkatnya mengomunikasikan lagi rumusan kebijakan tersebut kepada khalayak umum. Selanjutnya yaitu di sini khalayak umum sendiri kemudian juga mengomunikasikan rumusan kebijakan pendidikan kepada sesamanya. Jadi, rumusan kebijakan tersebut menjadi bagian dari kehidupan khalayak, dan oleh karena itu, maka mereka mengambil bagian dalam pelaksanaannya. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rahma. Teman-teman, materi selanjutnya adalah mengenai perlunya komunikasi, di mana hal ini akan dijelaskan oleh Mustika Hidayati Fahmi. Kepada Mustika, disilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perlunya komunikasi dalam kebijakan pendidikan. Komunikasi itu sangat diperlukan dalam implementasi kebijakan, tidak terkecuali kebijakan pendidikan. Karena itu memiliki beberapa hal atau alasan penting.
Yang pertama itu agar khalayak dapat memahami lebih dalam. Artinya, kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa secara terus-menerus diberitahukan atau dikomunikasikan kepada khalayak agar khalayak lebih memahami isi dari kebijakan pendidikan, karena kadang terjadi bukan karena isi dari kebijakan pendidikan itu sendiri kurang aspiratif, akan tetapi khalayak yang belum memahami lebih dalam dari isi kebijakan pendidikan tersebut. Selanjutnya itu yang kedua, menghindari kesalahpahaman, di mana kontinuitas komunikasi sangat penting. Jika kita sadari bahwa tidak semua yang dikomunikasikan oleh komunikator itu dapat dicerna secara keseluruhan atau secara persis oleh komunikan. Dan kesalahpahaman inilah yang menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut. Dan komunikasi kebijakan juga harus senantiasa dilakukan agar penetrasi informasi yang tidak sesuai dengan kebijakan tidak lebih unggul dibandingkan dengan informasi mengenai kebijakan. Informasi-informasi yang salah mengenai kebijakan oleh informasi yang benar mengenai kebijakan. Dan komunikasi terus-menerus yang dilakukan tersebut haruslah juga memanfaatkan simbol-simbol yang lazim dipakai oleh khalayak sasaran dari kebijakan. Terima kasih kepada Mustika. Teman-teman, untuk materi selanjutnya itu ada model komunikasi. Nah, di mana model komunikasi ini ada 3 macam. Yang pertama ada model komunikasi satu arah, yang kedua ada model komunikasi 2 arah, dan yang ketiga yaitu model komunikasi multi arah. Nah, langsung saja mengenai penjelasannya. Untuk yang pertama yaitu model komunikasi satu arah yang akan dijelaskan oleh Dwi Febri Zakila. Kepada Dwi silahkan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai model komunikasi. Nah, di mana model komunikasi itu terbagi atas 3. Yang pertama yaitu model komunikasi satu arah, yang kedua model komunikasi 2 arah, dan yang ketiga model komunikasi multi arah. Nah, yang pertama yaitu model komunikasi satu arah, di mana biasanya model komunikasi satu arah ini biasa juga disebut dengan komunikasi aksi. Nah, model komunikasi satu arah ini umumnya berasal dari arah atas menuju ke bawah. Nah, model komunikasi satu arah ini biasanya juga dikenal dengan top down. Nah, di mana komunikasi yang terjadi itu ialah sepihak gitu. Pembuatan kebijakan sebagai komunikatornya, sementara pelaksana dan khalayak menjadi komunikannya. Pembuat kebijakan dianggap sebagai sumber pesan, sementara pelaksana dan khalayak kebanyakan dianggap sebagai penerimanya. Lebih lanjut, para pelaksana bertindak selaku komunikatornya. Kemudian, khalayak kebanyakan berlaku sebagai penerima pesan. Wilbur Scrauman memberikan model proses komunikasi yang agak berbeda sedikit dengan 2 arah sebelumnya. Dia memperlihatkan pentingnya peranan pengalaman dalam proses komunikasi. Bidang pengalaman akan menentukan apakah pesan dikirimkan diterima oleh si penerima sesuai dengan apa yang dimaksud oleh si pengirim pesan. Ia juga mengatakan jika tidak ada kesamaan dalam bidang pengalaman, bahasa yang sama, latar belakang yang sama, kebudayaan yang sama, maka akan sedikit kemungkinan pesan yang diterima diinterpretasikan dengan benar. Dalam perkembangan lebih lanjut, model komunikasi satu arah ini mempunyai aliran yang berlawanan. Ia dari bawah ke atas. Model komunikasi kebijakan demikian dikenal dengan bottom up, model pendekatan top down. Menurut pandangan George C. Edwards dalam Sumber Sono tahun 2018, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu yang pertama komunikasi, di mana kejelasan ukuran dan
tujuan kebijakan. Dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Yang kedua yaitu sumber daya, di mana sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Yang ketiga, disposisi. Disposisi adalah watak dan karakter yang dimiliki oleh implementer seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Yang terakhir yaitu struktur birokrasi. Adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik, potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Nah, model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan pembentukan konsensus. Menurut Parsons pada tahun 2006 mengemukakan bahwa yang benar-benar penting dalam implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan. Pendekatan bottom up menentukan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan keleluasan dalam penerapan kebijakan. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulia yang telah menjelaskan mengenai model komunikasi dua arah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada model komunikasi yang terakhir, yaitu model komunikasi multi arah, di mana hal ini akan dijelaskan oleh Haryati Nurfianto. Kepada Haryati disilahkan. Baiklah, saya akan menunjukkan materi berikutnya mengenai model komunikasi dua arah. Model komunikasi ini disebut juga model komunikasi interaksi. Model ini mempunyai dua arah sekaligus, ialah aliran dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Ada kebutuhan yang sama antara perumus kebijakan yang berkapasitas sebagai sumber pesan dengan para pelaksana kebijakan yang berkapasitas sebagai penerimanya. Ada kebutuhan yang sama antara pelaksana kebijakan sebagai sumber pesan-pesan kedua setelah pembuat kebijakan dengan khalayak sebagai penerima pesan. Komunikasi dua arah dapat juga berupa komunikasi yang konsultatif, di mana sumber pesan dengan penerima pesan memberikan kontribusi yang seimbang. Mungkin sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ulia yang telah menjelaskan mengenai model komunikasi dua arah. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada model komunikasi yang terakhir, yaitu model komunikasi multi arah, di mana hal ini akan dijelaskan oleh Haryati Nurfianto. Kepada Haryati disilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model komunikasi. Model komunikasi yang ketiga yaitu model komunikasi multi arah. Model komunikasi ini juga disebut sebagai model komunikasi transaksional. Model komunikasi ini mempunyai aliran yang multi arah. Aliran pesan tidak saja berasal dari sumber pesan ke penerima atau dari penerima ke sumber pesan, melainkan dapat terjadi antara sumber pesan dan antar penerima pesan. Dengan demikian, keseluruhan komponen-komponen komunikasi, baik yang bertindak sebagai pemberi pesan maupun yang bertindak selaku penerima pesan, sama-sama memberikan kontribusi yang seimbang dalam proses komunikasi. Menurut model komunikasi transaksional, pembuatan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan halayak sasarannya sama-sama aktif dalam proses komunikasi. Dengan demikian, pesan-pesan kebijakan tersebut dapat dicerna persis oleh mereka. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih kepada Haryati yang telah menjelaskan model komunikasi multi arah. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas mengenai problema yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan. Nah, ini problem dalam kebijakan pendidikan. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu problem yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan yang akan dijelaskan oleh Ilham Ramadan. Kepada Ilham, disilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang problema yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan. Problema yang bersumber dari komunikator kebijakan pendidikan adalah: yang pertama, kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan.
sehingga kebijakan pendidikan yang rumusnya jelas bisa tidak jelas karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya. Yang kedua, komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam banyak hal. Berbedanya referensi ini bisa menjadi penyebab tak tepatnya jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan pendidikan dari visi komunikan. Yang ketiga, kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Kredibilitas komunikator meliputi banyak hal, mulai dari tingkat ketokohan di masyarakat, perilaku dan sikapnya serta kemampuan aktingnya. Bagaimanapun juga, komunikator adalah orang yang menjadi pusat perhatian khalayak. Karena itu, kapasitas pribadinya tidaklah lepas dari penilaian khalayak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham. Selanjutnya, teman-teman, kita akan membahas problema-problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari pesannya sendiri, di mana hal ini akan dijelaskan oleh Diviona Carolina. Kepada Diviona, disilahkan. Baiklah, di sini saya akan bacakan materi selanjutnya tentang problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari pesannya sendiri. 1. Pesan itu sendiri. Maksudnya, rumusan kebijakannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan rumusan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya kompromi dan upaya konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Yang kedua, sebagai rumusan kebijakan yang baru dan belum mengkhalayak. Bisa jadi rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Karena dirasakan asing, memberikan peluang bagi munculnya penolakan oleh komunikan. Yang ketiga, sebagai akibat dari komprominya banyak aktor dalam merumuskan kebijakan. Tidak jarang, rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurang realistik. Terima kasih kepada Diviona. Selanjutnya kita masuk kepada problema komunikasi kebijakan pendidikan yang terakhir, yang mana ini bersumber dari komunikannya. Nah, hal ini akan dijelaskan oleh Nadia Putri. Kepada Nadia, disilahkan. Baiklah, saya Nadia Putri akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu problema komunikasi kebijakan pendidikan yang bersumber dari komunikannya adalah: yang pertama, heterogennya komunikan. Heterogenitas komunikan ini bisa dalam hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam kehidupannya. Heterogenitas komunikan ini menjadikan penyebab sulitnya mencari bahasa yang cocok untuk mereka. Penyesuaian penyampaian pesan berdasarkan mereka yang berada di strata atas tentu menjadi penyebab tidak dipahaminya pesan-pesan tersebut oleh rakyat kebanyakan, sementara jika menyesuaikan dengan mereka yang tingkatannya rendah bisa dianggap tidak berbobot oleh mereka yang berada di tingkat atas. Yang kedua, adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yang berbeda sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima. Seleksi yang dilakukan ini bisa menjadi penyebab diterimanya kebijakan tersebut secara sepotong-sepotong dan tidak utuh. Tidak utuhnya penerimaan atas rumusan kebijakan bisa menjadi penyebab kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Nadia. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya penjelasan dari Nadia tadi, maka berakhir pula penjelasan materi hari ini mengenai komunikasi atau sosialisasi kebijakan pendidikan yang telah kami jelaskan oleh kelompok 3. Nah, mungkin itulah penjelasan dari kami mengenai topik hari ini. Kurang dan lebih kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.